Kembali di Kompas Malam, Saudara. Militer Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak atau drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Media Iran Tasnim News melaporkan militer Iran IRGC meluncurkan serangan dari wilayah Iran Selatan. Serangan drone dilakukan Angkatan Darat Iran yang menargetkan sistem pertahanan udara Patriot, gudang amunisi, dan pangkalan militer Amerika. Fasilitas komunikasi militer AS dan radar di Bahrain menjadi sasaran dalam gelombang serangan terpisah. IRGC juga memperingatkan bahwa tanggung jawab atas ketidakstabilan di kawasan dan berjanji memberikan respons lebih keras jika serangan AS terus berlanjut. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan ketiga kalinya dalam pekan ini sebagai tanggapan atas serangan terhadap sebuah kapal yang melewati Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontainer berbendera Siprus yang melintas Selat Hormuz yang menyebabkan satu anggota kru hilang. Serangan ini berlangsung tak lama setelah IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersumpah bahwa rakyat Iran akan terus membalas dendam atas kematian ayahnya Ali Khamenei dan pejabat lainnya. Ketegangan ini meningkat usai Iran menyerang pangkalan militer AS dan dibalas dengan ancaman 1.000 rudal oleh Donald Trump. Saling serang antar Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Militer Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone Iran menargetkan sistem pertahanan udara Patriot, gudang amunisi, dan pangkalan militer Amerika. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bersumpah bahwa rakyat Iran akan terus membalas dendam atas kematian ayahnya Ali Khamenei dan pejabat lainnya. Mojtaba memastikan balas dendam ini jadi kehendak bangsa Iran dan harus dilaksanakan. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. Sementara itu, Amerika Serikat kembali membombardir Iran buntut serangan Iran pada kapal kontainer berbendera Siprus di Selat Hormuz. Serangan ini berlangsung tak lama setelah militer Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Lokasi rudal, drone, amunisi, peralatan komunikasi, dan aset Iran jadi target serangan terbaru Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim serangan ini jauh lebih banyak daripada 2 putaran terakhir. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan telah menyiagakan 1.000 rudal untuk menyerang Iran. Dalam akun Truth Social Trump menuliskan 1.000 rudal telah disiagakan dan diarahkan ke Republik Islam Iran dengan ribuan rudal lainnya siap menyusul seketika seandainya pemerintah Iran mewujudkan ancamannya yang telah diserukan di berbagai penjuru dunia untuk membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, dalam hal ini saya. Perang di Timur Tengah semakin tak menentu. Militer Iran telah menutup Selat Hormuz sampai intervensi Amerika Serikat berakhir. Sementara pesawat militer Amerika Serikat telah bersiaga di Ben Gurion, Israel, jika sewaktu-waktu perang kembali pecah. Saudara, AS dan Iran saling menebar ancaman bagaimana dampaknya dengan proses negosiasi. Kita bahas soal ini bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Stanis. Selamat malam Mas.
Pak Stanis, jika kita lihat ini Mujtaba Khamenei bersumpah membalas dendam. Di sisi lain Donald Trump juga mengklaim menyiagakan 1.000 rudal. Apakah ini hanya cywar? Ya, saya kira ini karena kedua belah pihak tidak bisa menahan diri. Ya. Pasca ditandatangani perjanjian, harusnya itu mentaati. Tapi karena ada apa? Iran menyebut bahwa mereka mengakui melakukan serangan, tapi serangan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras yang dimiliki oleh Iran di serangan yang di Selat Hormuz terhadap 3 kapal sipil. Ya. Nah, ini hanya memicu serangan balasan dari Amerika, kemudian serangan balasan dari Iran lagi. Jadi saya kira karena memang dalam perjanjian itu tidak ada satu pengawas pihak kuat yang mengawasi perjanjian. Yang kedua ya karena kedua belah pihak tidak bisa menahan diri sehingga di Timur Tengah sekarang di kawasan panas kembali. Ini kedua belah pihak sudah tidak bisa menahan diri. Armada militer AS juga informasinya sudah siaga di Israel. Apakah kedua negara ini memang sudah siap secara taktis untuk perang terbuka kembali? Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Ini Amerika nampaknya lebih serius daripada serangan-serangan sebelumnya. Kalau kita melihat dari armada-armada yang disiapkan, kemudian dampak serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan ini, Amerika lebih serius. Dan ketika Amerika serius, ini cukup mengkhawatirkan karena Amerika itu negara yang kuat. Dia mempunyai alutsista yang cukup kuat dan itu dapat digerakkan dari pangkalan-pangkalan militer dari negara-negara di sekitar kawasan. Dan tentu Iran juga tidak mudah jika Amerika itu melakukan serangan secara total. Ini berbahaya karena kita lihat pada beberapa bulan yang lalu ketika Amerika melakukan serangan ini, saya kira itu tidak dengan kekuatan penuh ya. Jadi itu masih menurut saya masih menahan diri. Tapi ketika terjadi serangan-serangan seperti ini, kemudian Amerika nanti membalasnya dengan kekuatan yang lebih daripada yang kemarin, ini cukup berbahaya. Saat ini Iran memainkan kartu Selat Hormuz seperti dilakukan penutupan Selat Hormuz. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah nanti AS juga akan melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya melakukan blokade? Ya, senjata yang paling ampuh yang dimiliki Iran itu bukan senjata nuklir, tapi senjata Selat Hormuz. Jadi, Iran memainkan itu karena Selat Hormuz ini menjadi urat nadi perekonomian dunia yang cukup vital. Jadi ketika Iran berhasil menguasai, kemudian memblokade itu, maka dunia akan tergantung dari itu. Dan dunia akan mendapat tekanan. Dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz ini diharapkan dapat melakukan tekanan terhadap Amerika. Tapi Amerika tentu juga tidak mudah ditekan juga. Dia akan melakukan serangan-serangan balasan dan bahkan menguasai Selat Hormuz. Dan dampaknya ini bukan terhadap Iran, bukan terhadap Amerika, tapi terhadap dunia. Jadi ini cukup mengkhawatirkan karena situasi kembali panas dan saya melihat lebih panas daripada bulan-bulan sebelumnya sebelum perjanjian ditandatangani. Jika kita lihat beberapa kali AS dan juga Iran ini terlibat kembali saling serang. Sebetulnya dalam diplomasi yang sudah dilakukan selama gencatan senjata ini, apakah mereka saling menganggap ada MOU yang dilanggar? Anda melihatnya apakah MOU seperti apa yang dilanggar atau tuntutan Iran yang belum terpenuhi atau seperti apa? Ya, MOU itu ini kan antara negara Amerika dan Iran. Sementara ini ada kelompok-kelompok yang melakukan provokasi. Ada misalnya kelompok-kelompok garis keras Iran yang melakukan provokasi serangan di Selat Hormuz terhadap kapal-kapal yang melintas. Kemudian juga ada provokasi dari Israel terhadap situasi di sana. Jadi saya kira memang perjanjian itu rapuh karena hanya ditandatangani oleh Iran dan Amerika. Sementara kelompok-kelompok lain yang terlibat di dalam Timur Tengah, yang terlibat di dalam peristiwa perang di sini itu tidak menandatangani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lembaga atau badan yang lebih besar daripada kedua negara ini seperti PBB misalnya yang mengawasi. Ketika perjanjian itu rapuh dan tidak ada mengawasi, maka perjanjian itu sangat rentan untuk dilanggar. Jadi situasi ya seperti ini yang terjadi. Kemarin kan ketika terjadi mediasi atau diplomasi itu ada mediator, ada dua negara kalau nggak salah, Qatar dan juga Pakistan. Bagaimana peran mereka ketika perang ini kembali terjadi? Saya kira Qatar dan Pakistan tidak cukup kuat untuk menjadi mediator situasi seperti ini. Menjadi mediator untuk penandatanganan saya kira oke. Karena negara itu sifatnya administratif ya. Tetapi untuk menjadi mediator supaya kedua belah pihak menahan diri untuk mentaati isi perjanjian, kemudian menjaga kawasan tetap stabil, saya kira sulit jika hanya dilakukan oleh kedua negara.
jalan lain selain jika mengandalkan PBB adalah negara-negara Timur Tengah bersatu, negara-negara besar seperti Qatar, kemudian Arab Saudi, itu harusnya bersatu negara-negara di sana kemudian menjadi pengawas situasi ini. Jika tidak, maka situasi ini akan terus panas dan ini dampaknya kemana-mana termasuk ke kita. Ya tentu kita berharap bahwa situasi masih dapat dikendalikan dan tidak terjadi perang yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan UI telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.